nggak lonely nih sendirian terus? Gimana? Ada rencana menikah lagi? Saya ada rencana menikah. Saya juga ditawarin. Ada orang tiba-tiba ke manajemen saya menawarkan kalau untuk quote and quote menyangkal bahwa kerugian itu tidak segitu. Kita beberapa teman selebgram bahkan udah ada yang ngupload bahwa dia ditawari ke saya, red carpetnya itu nawarin 20.000 US. Jadi menurut saya kenapa kita harus hati-hati? Inilah saya sebut dengan kekerasan simbolik negara. Orang-orang yang berpikiran kritis dan ingin memberikan sumbangsihnya kepada negara, mikir ulang loh. Iya, jadi gini loh. Mikir ulang loh, ngapain? Sebetulnya dalam kasus Timah ini bukan hanya persoalan yang tadi kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dan sebagainya. Tapi ada kasus TPPU, tindak pidana pencucian uang di dalamnya. Iya, belum benar. Selesai, Belum Besti. selesai, iya. Belum selesai. Ini 1 triliun. Yes. Tapi kok kerugian negara disebut hanya 200 miliar. Hanya 200 miliar. 800 miliarnya kemana? Hai, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya Didi dan Yo. ih, kok bajunya loreng-loreng gitu? Oh iya dong. Ini kan sesuai dengan tamu yang dihadirkan hari ini. Waduh, tamu Menggambarkan spesial. sedikit. Tamunya loreng-loreng. Tamunya ada unsur merahnya. Dan ada dia unsur hitamnya. zebra. Tamu kita sangat spesial hari ini, Dr. Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari SSM Hum. Waduh, luar biasa. Apa kabar, Bu? Apa Lama kabar? nggak ketemu. Assalamualaikum, besti-besti luf-luf. Ini udah berapa tahun nih? 2 periode kayaknya nggak ketemu Iya, kita ya. karena kamu dulu musuhin aku ya, karena aku Enggak, kritik si bapaknya. Nggak pernah musuhin. Dia dulu ini pendukung yang pecah gesang derek itu. Enggak ya kan? juga. Enggak juga ya. Kita ini kan diadu domba, divide et Nah impera. itu di dalam tesis aku disebutnya Gehoorzaamheid. Apa tuh bahasa Belanda? Tunduk takluk. Waduh. Kepatuhan. Ini buku yang isinya tesis doktoralnya. Ini disertasi. Oh iya, disertasi doktoralnya Teh Rieke di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Komunikasi. Komunikasi. Oke, tebal banget nih. Tebel Selesai banget, 457. Ngeri. Kekerasan simbolik negara, kebijakan rekolonialisasi. Penjajahan Coba itu. kolon. Jadi bukan di gedung ya. Oh gitu. Jadi di mana nih? Kolonialisasi itu bukan Bukan soal ditandai- gedung. Bukan. bukan. Tapi soal policy. Policy. Kebijakannya. Kultur gitu ya. Iya. Kebiasaan. Nah, Oke. ini menarik. Kalau dalam negara itu ya polisinya, apakah polisinya benar-benar mendatangkan yang adil dan makmur atau sebaliknya gitu. Ini teori kritisnya Bourdieu and Coldray. Nick Coldry. Iya. Keren banget nih Teh. Sebenarnya Amin. inti dari Jangan lupa ya cek keranjang kuning. Nah, cek keranjang kuning bisa dibeli di mana ini? Cek keranjang orange. Ada ya, udah di udah online ada ya. jual online. Apa nama tokonya? Apa aja? Apa aja pokoknya. Pokoknya semua yang Marketplace. online, marketplace. Enggak, bukan nama tokonya sendiri. Enggak, dia di semua ada. Oh, di semua ada. Oke. Namanya usaha Mas Yo. Iya. Penerbit tanda baca. Tuh. Jogja. Oke. Teh lagi sibuk apa nih Teh? Selain DPR tentunya. Katanya kuliah lagi ya? S1 Hukum. S1 Hukum. Karena Capek pengen belajar jadi terus. lawyer. Untuk jadi lawyer itu harus kuliah S1-nya hukum dulu gitu, nggak bisa dia langsung. S2. Ini udah doktor kok masih mau jadi Kan balik lagi, S3 balik lagi S1. gitu ya? Udah mentok kan? Kenapa ya? Apa yang bikin jadi apa ya? Jadi gelisah? ceritanya ayah saya itu dia pengacara, tapi pengacara yang pro bono gitu, untuk nanganin kasus-kasus kayak masyarakat yang butuh bantuan hukum kayak gitu, lebih sosial lah. Nah, Kayak LBH gitu ya? ya tapi kantornya di rumah. Oh. Jadi saya terbiasa, aku tuh terbiasa ngelihat bapakku
ngelatih mereka ngomong, orang-orang dari kampung-kampung itu kasus-kasus yang seperti sekarang viral, tapi dulu belum viral. Dan biasanya kalau ada kasus yang penting, misalnya ini orang nyolong kayu tapi hukumannya dituntutnya besar, nah ayah saya jadi pembelanya. Atau kasus lahan konflik agraria itu ayah saya juga biasanya jadi lawyernya. Di daerah mana? Di Garut. Di Garut, oh di kampung halaman. Biasanya pulang sekolah itu ntar nontonnya ada sidang seru gitu. Jadi kemudian saya nonton kan anak kecil kan nggak boleh pakai seragam, masih seragam SD gitu di paling belakang. Itu jadi kayak membangun ingatan yang nggak bisa lupa gimana pembelaan kayak gitu-gitu. Nah di beberapa tahun terakhir ini kemudian khususnya 1 tahun terakhir saya mengadvokasi, dari dulu sih mengadvokasi, tapi ini lebih makin kesini kok makin kesana gitu ya, penegakan gitu ya? hukum kita itu ya. Akhirnya saya bikin konten di medsos namanya Viral for Justice. Jadi kita viralkan untuk adanya keadilan begitu. Nah itu nanganin bener-bener kayak kok jadi kayak flashback ya, kayak apa yang dilakukan papa dulu dilakukan oleh saya sekarang, tapi dalam format yang berbeda. Nah aku jadi mikir nih, gimana ya, apa kemudian mungkin dulu saya emang cita-cita jadi pengacara karena tiap hari kan tamu datang, bagian kadang-kadang disuruh ngetik juga apa, bagian ngasih minum lah, terus dengerin mereka dilatih jadi saksi gimana, ngomong di pengadilan buat orang masyarakat bawah itu datang ke pengadilannya udah gemeter. Nah itu yang sekarang saya alami, misalnya menangani, kayaknya sih mungkin ternyata nanti akhir karirnya itu jadi pengacara juga. Tapi saya harus mempersiapkan itu gitu, nggak tiba-tiba jadi advokat gadungan kan. Nggak ini nih, udah jadi anggota dewan udah 3 periode kan ini? Nah ini yang menarik, bukan tiba-tiba dalam proses menuju perjalanan 4 periode di DPR, aku jadi mikir kayaknya DPR itu sebenarnya pengacaranya rakyat. Iya makanya harusnya. Kenapa harus jadi pengacara lagi? Karena ada kasus-kasus hukum, dan aku juga nggak tahu apa nanti akan terus di DPR atau enggak gitu ya. Karena di DPR juga tantangannya bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Dari udah ya hampir setengah umur saya di sana ya, di Senayan gitu. Kayaknya butuh sesuatu yang baru gitu. Ya, hidup itu bagi aku sekarang udah di atas 50 nih ceritanya. Cara pikir gitu. Tapi kelihatan loh. Kelihatannya 60 ya. Jelita, masih jelita kelihatannya. Aduh. Jelas 50 tahun. Iya, jelas 50 tahun. Ya kayak gitu. Jadi kan sebenarnya itu kayak ruang advokasi untuk rakyat ya. Makanya wakil rakyat di sana kita juga ada ketua rapat, ada anggota, ada persidangan. Kalau panja atau pansus bener-bener itu kayak di pengadilan ya, pengadilan rakyat. Dan ini yang kemudian membuat saya berpikir sebenarnya seorang wakil rakyat itu harus berjiwa advokat ya. Iya benar. Harus berjiwa advokat dan harus mengerti sistem hukum. Karena seorang politisi di parlemen dia adalah legislator. Produk hukum yang dibuat. Jadi makanya politik pertama dari 3 fungsi utamanya adalah politik legislasi. Politik legislasi adalah membuat peraturan perundang-undangan, membuat semua peraturan perundang-undangan yang berupa undang-undang. Itu kan ada undang-undang, ada peraturan pemerintahan. Tapi DPR beserta dengan pemerintah, presiden yang diwakilkan menteri terkait itu membuat undang-undang. Nah, bisa dibayangkan kalau seorang wakil rakyat nggak ngerti. Nggak ngerti hukum. Ya. Kemudian politik kedua adalah politik anggaran, yang ketiga adalah politik pengawasan. Nah, di dalam politik pengawasan ini itu terjadi kayak di persidangan gitu ya. Apalagi kalau kita membongkar kasus-kasus korupsi besar, misalnya sesuai dengan komisi aku sekarang lah, ada kasus timah gitu ya. Nah komisi itu 6 ya. Komisi 6 membidangi BUMN, kemudian perdagangan, persaingan usaha,
perlindungan konsumen, ya itu kan benar-benar sesuatu yang kita harus tarung, kita harus kasih argumen, dan argumen kita harus berbasis bukan hanya fakta dan data, tapi juga berbasis hukum yang berlaku. Nah, tapi dalam kasus-kasus yang saya advokasi itu sekarang ini juga masuk ke ranah pidana gitu ya. Tapi sebenarnya korupsi juga akhirnya kan Pidana. tindak pidana korupsi ya. Jadi memang secara sadar saya merasa ilmu saya kurang nih. Ilmu saya tidak menguasai, dan aku ambil hukum pidana. Iya, cocok lah. Karena memang Karena mukanya kayak pidana ya. Terpidana. bukan. Teh, itu kan kemarin Kenapa? Iya ya. statementnya Teteh, zaman kita lagi memperjuangkan kenaikan PPN menjadi 12% itu kan tulisannya Teteh itu kan viral di mana-mana ya, menolak Viral for justice. viral for justice. No Dan viral, no justice. Enggak, aku viral for Viral justice. for iya, justice. yang akhirnya alhamdulillah diputuskan tidak naik kecuali barang mewah. Yang memang peruntukannya memang barang mewah gitu. Udah ada ininya kan. listnya Atau apa udah aja. keluar belum peraturan Menteri Keuangan? Ya walaupun pelaksanaannya udah ada yang terlanjur sistemnya diganti menjadi 12% dan merubahnya itu kata butuh 3 Karena di bulan. jury atau time segala itu macam. Iya, perubahannya kan. di 31 Ya, Desember di kan. Undang-Undang Harmonisasi Sistem Perpajakan itulah kurang lebih ya. Iya, HPP itu. Nah, Dan sempat dilaporkan ke MKD nih, Teh. Tapi udah biasa ya dilaporin ke MKD dulu juga ya. resiko lah. Nah, ini Ya, yang kita pengen resiko, tahu, resiko. kenapa kok dilaporin ke MKD? Nah, itu tanya sama yang Ngelaporin. laporin dan tanya sama yang nerima laporan. Iya, Para yang mulia pimpinan MKD. Disebutnya harus yang mulia kalau Iya, MKD. yang Oh, mulia, gitu ya. benar-benar. Karena kan seorang parliamentarians atau member of parliament itu kan harus bicara kan untuk kepentingan rakyat gitu loh. Kalau setiap member of parliament atau MPs itu dilaporkan ke yang Kalau mulia MKD ngomong- kalau ngomong kritis, nanti nggak ada yang berani lagi dong bicara kritis ya. Iya, akhirnya kritis juga sih. Tapi Dilariin ke IGD. Tekanan batin. oh kritisnya kritis, udah mau sekarat maksudnya. Ini kalau nggak salah satunya dibilang nggak boleh ngomong di publik. Kalau Nggak anggota boleh di parlemen, medsos ya. Nggak Di- boleh di medsos. di medsos nggak boleh, di media nggak boleh, hanya boleh di ruang sidang gitu. Emang aturannya gitu? Enggak sih, saya nggak tahu. Tapi nggak ada yang jelas sih kalau buat saya sebagai anggota parlemen yang alhamdulillah ini adalah periode keempat. Pegangan saya sumpah jabatan. Di dalam sumpah jabatan itu kita harus berpegang ya pada konstitusi, undang-undang, membela kepentingan rakyat, memprioritaskan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan Iya dan dong. golongan. Itu sumpah jabatan dengan kitab suci. Jadi bagi saya itu prinsip ya. Bagaimana cara mengkomunikasikannya seorang anggota parlemen. Parle itu adalah bicara, ya benar Mbak Di Iya. tadi, ya harus bicara. Iya. Nggak bisa pakai bahasa kebatinan. Iya. Ya, Bahasa kalbu juga nggak bisa ya. nggak bisa. Saya Bahasa nggak bisa. cinta, pakai bahasa cinta. Enggak. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nggak apa-apa, itu kan pikirannya dia. Dan dianggap memprovokasi masyarakat itu kemarin katanya. Ya, menurut sih, saya nggak jelas juga karena itu kan suratnya juga belum jelas. Apakah surat itu benar-benar dari MKD? Meskipun yang menandatangani yang mulia ketua MKD mengatakan nggak jadi, ditunda nggak karena jadi. reses. Oh, ditunda karena karena reses. reses. Berarti kan benar. Iya. Tetapi kan menurut saya suatu apa ya? Ini kan institusi negara DPR nih ya. Ya, Semua surat menyurat seperti itu tercatat ya. harus tertulis dan seperti disampaikan pada hari kerja dan sebagainya. Apakah sekarang bisa lewat WhatsApp misalnya? Ya secara verbal tertulis itu nggak ada bahwa gitu. itu bisa disampaikan lewat WhatsApp. Jadi di dalam persepsi saya mungkin juga berbeda dengan persepsi yang mulia ketua MKD. Surat itu karena itu sesuatu yang penting
ya yang isu yang diangkat itu adalah sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus, bagi saya nggak tahu bagi orang lain, bagi saya itu harus diperjuangkan di parlemen. Bagaimana cara menyuarakannya itu soal strategi. Instrumen yang digunakan apakah media sosial atau seperti zaman kita dulu kita harus mengorganisir dari satu kota ke kota lain keliling, itu cara. Tetapi dengan kemajuan era digital segala macam, ya kita pakai media sosial. Nah, apakah salah? Itu akan debatable. Tapi intinya ketika surat itu saya tidak menerima secara tertulis, langsung ya, dan disampaikan pada hari Sabtu ke staf saya, begitu. Libur pula. Dan di masa reses yang menurut pimpinan MKD yang dari fraksi kami sudah disepakati tidak ada rapat pada saat reses ya di kelengkapan DPR termasuk di MKD kecuali atas persetujuan pimpinan DPR. Nah, apakah mekanisme itu sudah dilalui atau tidak? Nah, Mahkamah Kehormatan Dewan adalah mahkamah yang sangat terhormat untuk menjaga etik anggota pimpinan dan anggota dewan, seluruh anggota DPR RI begitu. Nah, sampai sini aja saya berpikir mekanisme penyampaian surat itu apakah etis atau tidak. Tunggu deh. Ya. Saya mundur dulu. Jadi Teteh ini belum menerima surat resmi ya? Belum. Tertulis. Dan makanya saya ditanya wartawan, jadi lewat WhatsApp. Saya diem ya. Ketika kemudian kok jadi rame, saya tidak akan merespon sesuatu yang menurut saya belum memiliki kekuatan hukum ya. Karena yang entah itu saya sampaikan secara terbuka di sidang paripurna maupun melalui media sosial, itu adalah sesuatu, pertama itu tadi menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus diperjuangkan sesuai dengan sumpah jabatan kita, dan itu menyangkut juga suatu produk hukum ya, pasal, ayat dan sebagainya. Dan ketika ini adalah sesuatu yang saat itu menurut saya sangat penting. Mungkin ini perbedaan persepsi aja sih sebenarnya. Penting dan tidak pentingnya itu orang tidak bisa disamaratakan. Tapi menurut saya sumpah jabatan itu nggak bisa. Ya kan sumpahnya bareng-bareng. Bisa ditawar ya. Dilantiknya kan sama. Iya. Jadi aku juga tahu dong kalau sumpahmu sama dengan sumpahku. Gitu. Jadi bentuk yang diterima jadi saling sumpah-sumpahan. Yang diterima staf Teteh soft file itu ya. apa? Yang Soft file. Soft copy. Oh, soft copy. Ya. PDF. Ada tanda tangannya. Ada tanda tangan satu orang ya. Ya nggak apa-apa. Ini pelajaran berharga dan kemudian ketika mendapatkan respon karena kok jadi staf udah saya liburin semua karena itu mau akhir tahun, sementara di situ katanya saya harus disidang tanggal 30, tapi pimpinan fraksi mengatakan tidak usah pergi karena surat ini juga nggak resmi ya. Ya kalau prosedurnya seperti itu bisa dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebetulnya. Terus belum ada penjadwalan ulang setelah tanggal 30 tidak terjadi itu? Tanggal 20 itu baru masuk DPR ya. Dan saya menunggu tentu saja karena justru yang menandatangan kalau kita lihat di media sudah berstatement ya bahwa ini akan ditunda, berarti kan akan ada persidangan. Akan ada karena surat sudah terlanjur beliau tanda tangani oleh Yang Mulia Ketua MKD. Terlepas dari soal administratifnya nanti ya, penundaan dan penjadwalan, kalau kembali ke substansinya nih, ini kan kemarin kan sebetulnya kan kritik terhadap kenaikan 12%. Sebenarnya yang Teteh sampaikan ini ada ayat lain yang memungkinkan tidak menjadi 12% gitu. Yang disampaikan pasal 7 ayat 1 dan 2. Betul. Ya kan? Dan di ayat yang B-nya itu ya, yang bahwa nah bisa ini, di bawah 12. Ya jujur lah, saya juga mempertanyakan karena jadi kan tidak semua DPR membahas. Itu tergantung komisi terkait. Ya. Nah, tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua anggota DPR ketika menuliskan pasal dan ayat suatu produk undang-undang
sebaiknya tidak menggunakan limit waktu. Karena ini bukan peraturan teknis. Bukan peraturan teknis. Ya, antara undang-undang juklak juknis itu beda derajatnya ya. Bahwa pembentukan badan, misalnya badan pangan 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, atau dulu BPJS di undang-undang SJSN harus 5 tahun, itu sesuatu yang pembentukan badan baru. Tapi ini undang-undang tahun 2021 ya, kemudian dia menentukan bahwa tahun 2021 ya, harus saya nggak salah ya. Ini menentukan tahun sekian pajak akan naik sekian, tahun sekian pajak akan naik sekian. Disertai dengan tanggal. Disertai dengan tanggal. Para penyusun undang-undang itu belum tentu juga jadi DPR lagi. Iya, benar-benar. Ya, dan kemudian tapi suasana kebatinan pada saat pembahasan itu, meskipun saya bukan bagian, saya bisa memahami. Oleh karena itu, ini ada otokritik bagi kami di DPR. Apalagi persoalan yang menyangkut fiskal itu kan fluktuatif ya. Dengan geopolitik, geoekonomi seperti ini, Anda berani sekali memastikan tahun sekian. Udah kayak Nur buat ya. Tahun sekian, tanggal sekian, naik sekian, tanggal sekian, bukan hanya tahun ya. Tanggalnya, menurut saya, marilah kita otokritik untuk kedepannya lebih baik lagi. Tapi dengan segala hormat saya juga menghargai bagaimana entah situasi kebatinan apa, karena itu salah satu undang-undang yang cukup cepat ya. dengan cara membuat omnibus law. Omnibus law yang sebenarnya itu bukan sistem hukum Indonesia. Ya, dari mulai tes the water-nya di Undang-Undang Cipta Kerja, masuk Undang-Undang pajak ini, lalu Undang-Undang Kesehatan. Cuma sana, cuma sini, oke lah. Tapi ada ayat 3. Ini pasti undang-undang kemungkinannya juga nggak, tekanannya quote and quote cukup besar. Tapi saya respect sama teman-teman yang kemudian memunculkan ayat 3 itu, bahwa dengan berbagai pertimbangan, baca harus dengan penjelasannya ya. Ada pertimbangan bagaimana soal kenaikan harga, pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, maka sebetulnya kenaikan pajak itu bisa antara kurang lebih 5% paling rendah, dan paling tinggi 15%. Jadi diberikan koridor ya? Ya, ada spare-nya. Ada ruang lah. Ada ruang nih di si ayat 3-nya ini. Ya, saya bisa ngerasain itu, entah gimana teman-teman fight banget ini. Jadi meskipun itu nggak umum lah ya, sekian tahun kemudian Anda memprediksi bahwa pajak harus naik sekian persen di tanggal sekian, canggih banget. Tapi di ayat 3 itu saya melihat perjuangan politik anggaran yang luar biasa, sehingga juga nanti di penjelasannya dibaca memang butuh ada berbagai pertimbangan untuk itu diputuskan naik. Tidak serta-merta, meskipun di ayat sebelumnya ditulis 1 Januari 2025 gitu. Justru itu yang membuka ruang perkembangan situasi justru sebetulnya di situ ya. Bahwa nggak saklek. Nggak saklek. Ya, bahwa itu dibuat pada masa pemerintahan dan DPR sebelumnya, iya. Oleh karena itulah, kalau saya secara pribadi, saya sangat hati-hati betul di dalam setiap menyusun dan memutuskan pasal dan ayat dalam undang-undang yang kebetulan saya ditugaskan untuk terlibat di Panja maupun Pansus. Banyak yang lupa bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Wherever you go, you will be a police. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bagian dari polis, bukan polis asuransi, Mbak Di. Polis tuh negara kota dalam sistem. Bukan parcok, bukan. No comment, karena itu juga di MKD kan. Nah, ini dia harus di MKD. Enggak, bukan anggota dewan saya. Dewan masjid tuh masih? Udah enggak? Alhamdulillah. Dewan gereja. Jadi menurut saya, kenapa kita harus hati-hati? Inilah saya sebut dengan kekerasan simbolik negara. Kekerasan simbolik negara itu bukan suatu kekerasan yang terlihat kasat mata, tetapi dia melalui bahasa. Kalau di dalam relasi personal itu, misalnya
kekerasan yang terjadi antara suami dan istri itu kadang itu lewat bahasa verbal ya, non-verbal. verbal. Bahasa Kalau ini non-verbal. Nah, simbolik. ini kekerasan simbolik itu kekerasan yang korban tidak merasa dirinya sebagai korban. Stockholm Syndrome contohnya ya. Nggak kerasa lah. Bagaimana dia bisa nggak kerasa dia sebagai korban? Di dalam konteks negara itu disebut ada di dalam meta kapital negara. Negara itu terdiri dari berbagai kapital ekonomi, sosial, budaya, dan menurut Bourdieu kapital tertingginya itu adalah kapital yuridis, kapital hukum. Hukum itu adalah modal besar, kapital yang akan mendrive kapital-kapital lainnya. Keren ya Bourdieu ya, pantesan aja Bourdieu terkenal. Ya, pantesan sekarang kan selalu jadi alat tuh katanya tuh kan. Kasus hukum bisa jadi alat buat ngedrive yang lain. Alat penyandra maksudnya. Iya. Nah, kekerasan simbolik lewat bahasa yuridis itu tidak hanya berlaku untuk satu kali pada saat pembahasan atau 1 tahun. Kalau dalam kasus politik anggaran, itu memang harus jadi undang-undang APBN atau Perda APBD. Tapi itu berlaku di 1 tahun itu. Nah, kalau undang-undang, kenapa tadi saya bilang hati-hati jangan sampai ditulisin tanggal, bulan, tahun. Karena suatu undang-undang selama tidak direvisi, dia akan terus berlaku. Itulah produk hukum. Jadi hukum jangan hanya diartikan sebagai proses persidangan di peradilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata. Semua itu adalah produk hukum. Ya, keputusan politik yang kemudian dinormakan di dalam pasal dan ayat itu adalah hukum sebenarnya. Ya, termasuk apakah harga barang itu naik atau tidak. Itu adalah hukum. Ya, duit seperak pun ketika dia jadi masuk di dalam undang-undang APBN itu adalah bahasa hukum. Nah, kekerasan simbolik ini masuk ke dalam peraturan hukum tanpa orang menyadarinya, tahu-tahu jadi korban. Tahu-tahu harga-harga naik. Lah kan udah ada undang-undangnya. Begitu. Nah, pertanyaannya, apakah yang namanya norma yuridis itu bisa diubah? Sangat bisa. Ya, konstitusi aja bisa, apalagi undang-undang. Karena itu ya bisa diamandemen maksudnya konstitusi kan. Ya, bisa diubah kan? Diamandemen, apalagi undang-undang begitu. Nah, karena itu di pasal 7 pembentukan peraturan perundang-undangan itu jadi penting. Besti-besti baca itu aja. Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kehidupan kita ini, karena kita berada di dalam tadi suatu sistem ketatanegaraan dan kita negara hukum, kita didrive oleh hukum. Didrive oleh hukum yang ada di norma. UKT mahal, keputusan politik, keputusan hukum. Ya kan? Kemudian penerima bantuan iuran tadi hampir 96 juta orang begitu. Bansos maksudnya. PBI, penerima bantuan iuran yang orang tidak mampu itu. Kartu pintar, kartu. Ya, itu keputusannya semua jadi dalam undang-undang APBN dan segala macam. Nah, kalau kita nggak aware bahwa hidup kita dikendalikan hukum, kita akan jadi korban hukum. Apalagi kalau kita hanya memaknai DPR itu bukan institusi yang terkait hukum. Salah besar, mohon maaf harus mengatakan seperti itu. Karena seorang legislator, tugas utamanya adalah politik legislasi. Dia adalah membuat undang-undang, menurut saya. Ini makanya saya kuliah hukum lagi supaya saya ngerti. Saya merasa saya kurang ngerti. Oon saya kadang kumat. Puas. Kembali gitu. ke Oneng nanti. Nah, balik lagi. Please ya besti-besti. Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lagi-lagi pasalnya sama pasal 7. Mesti kita baca nih. Nah, ya. di situ ada hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga baru undang-undang dan peraturan perpu lah. Peraturan pengganti undang-undang. Perpu. Baru kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan terus nanti terakhir
terakhir adalah peraturan kepala daerah tingkat 2. Oke. Karena kita sudah menganut sistem desentralisasi ya. Nah, di ayat 2-nya nanti bahwa hierarki di ayat 1 itu memperlihatkan yang bawah itu tidak boleh melampaui. Tidak boleh bertentangan dan melampaui yang di atasnya. Jadi kalau kemudian dipertanyakan, misalnya, kok Anda bicara seperti itu? Ini kan udah jadi undang-undang. Sekali lagi, apakah bisa diubah? Bisa. Yang nggak bisa diubah menurut saya hanya cuma kitab suci. Iya, iya. Nah, habis itu artinya misalnya cek pertamanya di mana? Apakah dia bertentangan tidak dengan yang nomor 1 tadi, konstitusi. Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dan itu adalah balik lagi sumpah jabatan DPR. Jadi bolak-balik dekok nih kalau bahasa Perancisnya ya, Perapatan Ciamis alias Sunda Empire. Oke, balik lagi ke Undang-Undang Perpajakan tadi. Berarti sebenarnya kontradiktif dong ya antara ayat 1 dan ayat 3-nya tadi tuh. Enggak kontra. Kan dia udah menghitung kenaikan dengan terjadwal tuh. Ya, tahun sekian, tapi tahun sekian. bahasanya itu bahwa yang di poin sebelumnya itu, di ayat sebelumnya itu mempertimbangkan di ayat 3 itu dibaca harus utuh. Bisa kemungkinan bahkan diturunkan atau tetap nggak apa-apa. Dalam hal ini jadi dia bisa menggugurkan yang di jadwal tadi dong. ya dengan berbagai pertimbangan kondisi ekonomi dan sebagainya. Jadi keputusan Presiden Prabowo untuk tetap di angka 11% dan 12% untuk barang mewah saja itu tidak menurut analisis yuridis yang saya pahami sebagai legislator, menurut saya itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Hanya barang mewah. Nah, karena ada ayat pasal B itu nanti tadi ya. di ayat 4-nya bahwa keputusan apapun yang diambil di ayat sebelumnya itu harus ditindaklanjuti dengan peraturan turunannya, itu peraturan pemerintah, gitu. Nah sekarang kita tinggal menanti. Saya tidak mengikuti karena agak bingung juga ya. Komisinya juga ya. Hah? Bukan Komisi komisinya 11, juga ya. kan Komisi 11 ya. Ya, tapi kan terdampak juga. Ya, terdampak. Semua yang persaingan usaha di situ semua UMKM, perdagangan, koperasi ya kan? UMKM semua Koperasi, terdampak. betul. Gitu sih. Teh, kita masuk ke Komisi 6 ya, di bawah di bawah wewenangnya Teh Rieke. Kan ada beberapa kasus di BUMN ya, salah satunya yang timah itu kan heboh karena Harvey Muiz tuh ternyata hanya divonis 6,5 tahun. Sementara ada dosen IPB ya yang menghitung berapa kerugian dia diajukan sebagai saksi ahli ya. Saksi ahli itu dipolisikan tuh karena apa? Salah menghitung atau apa? Jujur ya, saya jujur li, saya juga ditawarin. Ada orang tiba-tiba ke manajemen saya menawarkan kalau untuk quote and quote menyangkal bahwa kerugian itu tidak segitu. Kita beberapa teman selebgram bahkan udah ada yang ngupload bahwa dia ditawari ke saya, red carpetnya itu nawarin 20.000 US. Wow. Ya, Anda selebgram ternyata ya? Nah, maksud saya tuh gini, ya red carpet ya. Habis itu itu teman-teman yang Gen Z aja bikin konten ada di sini, nanti saya bisa kirim ya, mungkin bisa ditampilin. Gak gini-gini amat sih cari duit gitu. Iya. Jadi kalau ditanya, ini ada upaya sistematis ya untuk bahwa perhitungan itu kerugiannya tidak sebesar itu. Dan materi itu di-share ke beberapa orang termasuk ke saya gitu. Influencer lah, bukan selebgram. Saya dianggap influencer karena saya terkena influenza. Terus influencer 20.000. Nah, terus cuma kita nggak tanggapi karena menurut saya ini orang aneh. Saya pikir cuman saya aja yang ditawarin, tapi muncul ada konten kayak gitu sama segala macam. Artinya ada upaya sistematis untuk mendegradasi bahwa kerugian negara tuh nggak segitu.
Nah, sebetulnya apakah perhitungan sang saksi ahli ini benar atau tidak, itu harus dijawab dengan perhitungan baru berdasarkan riset. Iya. Riset yang bisa dipercaya, begitu ya. Atau saksi ahli lain. Atau ada saksi ahli lain. Dari perguruan tinggi yang sama. Makanya masukan saya sebenarnya ini di sini nih, saya tulis ya. Teh sambil minum ya Teh ya. Aus ya dengerin saya ngomong, apalagi saya ngomong ini juga boleh ya? Iya boleh dong. Jangan ketawa Mas Yo. Nah, ini saya di sini jelas. Halaman berapa Teh? Di ini nih di sayap nih. Di preambul. Nah, berjalannya kekerasan simbolik itu aja ya, mencerminkan keberadaan pemikir kaum intelektual dengan perspektif kolonialisme. Yang intelektual ini berprofesi sebagai tukang bagi kekuasaan, pemberi stempel kekerasan simbolik, stempel ilmiah bagi reproduksi kolonialisme. Jadi saya telepon beberapa teman saya di kampus tersebut. Be careful, aku bilang. Ini bukan hanya pertentangan, karena kedua orang itu kabarnya juga ada ketidaksepahaman sesama akademik gitu dalam saya nggak tahu masalah apa. Ya biasa lah kalau di mimbar akademik. Tapi saya bilang begitu ini kemudian akademisi digunakan untuk penghitungan kerugian negara dan seterusnya, atau di dalam kasus-kasus yang lain, saya sangat berharap bahwa kampus-kampus kita itu seperti zaman Bung Karno dulu, think tanknya negara ya kampus. Seperti juga di negara lain disebutkan aja, think tanknya itu adalah kampus, salah satu think tank yang diperhitungkan oleh negara. Oleh karena itu banyak profesor, akademisi yang akhirnya dapat Nobel karena temuan mereka direkognisi menjadi kebijakan negara. Tapi dalam kasus ini saya melihat bagaimana akademisi dijadikan tukang. Ya saya belum tahu perhitungan awal itu seperti apa, karena itu harus masuk di mekanisme panja atau pansus di DPR supaya kita seperti ketika pansus Pelindo benar-benar kita bisa bongkar kerugian segala macam dengan melibatkan ahli-ahli yang mampu menghitung secara keuangan, apakah terjadi financial engineering dan sebagainya gitu. Nah, dalam kasus ini persoalan kedua ini memperlihatkan tadi adanya indikasi bahwa ini ada upaya sistematis intelektual dijadikan tukang untuk stempel. Yang kedua adalah ini memperlihatkan lagi-lagi bagaimana sistem hukum kita itu indikasinya, kan tadi harus ngomong, harus indikasi terduga gitu. Indikasinya adalah dilemahkan. Tolong dibaca Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Bisakah seorang saksi kemudian, kecuali dia saksi palsu ya, dan itu pun ada mekanismenya, begitu. Kalau perhitungan seperti ini, cara menjawab apakah itu palsu atau tidak, Anda bukan menggerakkan influencer Anda bukan menggerakkan orang lain untuk menjawab bahwa itu adalah bukti yang tidak valid. Berikan data sandingan yang lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan dengan lembaga yang lebih kredibel. Ya, bukan kemudian menyuruh orang untuk. Nah, mudah-mudahan ini juga membuka mata hati dan mata batin kampus kita ya. Kedepannya untuk ini tidak terulang, karena kalaupun perhitungan ini benar katakanlah, dan ini kemudian sudah dijadikan fakta persidangan ya, bahwa ada kerugian sekitar 270 sekian triliun misalnya, mendekati 300, itu kemudian sudah menjadi sanksi hukum begitu ya. Orang-orang yang berpikiran kritis dan ingin memberikan sumbangsihnya kepada negara, mikir ulang loh. Iya, jadi gini loh. Mikir ulang loh, ngapain? Dekan IPB, Prof. Arief itu juga mengatakan bahwa rektor. Kenalnya zaman masih dekan. Jadi memang kalau akademisi itu selalu dibelenggu dengan potensi hukum atas hasil perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara akademik,
nggak akan ada lagi akademisi yang berani untuk berkata dan Tapi bicara menurut dengan saya data, sih gitu. mudah-mudahan ini ya, kita makanya kemudian Universitas Indonesia juga udah ada yang statement ngebela Prof Heru ini ya. Kalau tidak salah namanya Prof Heru. Jadi ini memberikan gambaran bahwa demokrasi itu kalau menurut saya akhirnya bukan sekedar kita bebas berbicara, bebas mengeluarkan pendapat, tapi demokrasi itu akan benar-benar terjadi, dan itulah demokrasi sejati ketika publik mendapat ruang untuk mengintervensi keputusan-keputusan politik, keputusan hukum, keputusan kebijakan pemerintah yang benar-benar orientasinya untuk rakyat, bangsa, dan negara. Ketika hanya kita diberi ruang untuk nggak apa-apa demo aja begitu, tapi tidak terjadi perubahan dari kebijakan yang indikasinya adalah kebijakan rekolonialisasi, penjajahan ulang oleh negara kepada rakyatnya sendiri, menurut saya itu bukan demokrasi. Nah, ini memperlihatkan apa yang terjadi dalam kasus ini. Menurut saya justru yang melapor ini harus ditelisik. Apakah murni dia, apakah dia punya data sandingan atau pesanan? Ya, ketika pesanan, maka informasi sementara yang saya peroleh, sebetulnya dalam kasus timah ini bukan hanya persoalan yang tadi kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dan sebagainya, tapi ada kasus TPPU, tindak pidana pencucian uang di dalamnya. Belum selesai, belum selesai. Iya. Belum selesai. Ini sprindik yang pertama ya, baru ya? Baru yang pertama, ada 4. Oh, itu senjata paling ampuh tuh TPPU. Nah, apakah mekanisme yang terjadi melaporkan saksi kepada kepolisian ini betul-betul karena pelapor punya data sandingan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara hukum, atau karena indikasinya ada pihak-pihak tertentu yang menyuruh misalnya, nggak mungkin dong nggak ada duit. Iya. Nah, ini bisa ditarik, bisa jadi ini bagian dari, hati-hati loh, saya juga ingatkan ya, apakah ini bagian dari tindak akhirnya bisa ditarik, ditelusuri, ini yang lapor siapa, disuruh siapa. Zaman sekarang jangan lupa diri. Contoh kasus yang salah satu oknum di Mahkamah Agung, ya, mafia kasus. Siapa mikir sih di rumah bisa nyimpen duit 1 triliun, emas 50 kilogram? Ya, dan itu adalah proses reproduksi. Kalau ini nggak indikasi, pasti kejahatan. Ya, bukan indikasi lagi. Karena udah ada. Nah, Anda bisa, saya nggak pernah berpikir ketika saya mengadvokasi kasus seorang perempuan dari keluarga yang tidak mampu dari Sukabumi, yang dilindes oleh pacarnya sampai meninggal. Hasil otopsi saya lihat, saya baca begitu, saya nggak kenal sama korban. Dan yang membuat saya kaget adalah vonis bebas murni kepada pelaku. Ya, bayangin dari kasus seorang kaum miskin yang teraniaya, dizolimin. Ibunya waktu itu mendampingi dalam kondisi kanker, dan sekarang ibu sudah almarhumah begitu, sudah meninggal ibunya. Jadi tinggal ayahnya, seorang petani miskin. Saya dampingin keliling untuk minta keadilan. Dan saya berpikir waktu itu, ketika menghilangkan nyawa orang saja bebas murni, pembunuhan itu udah kejahatan ekstrim loh. Iya. Ya. Luar biasa. Kalau itu vonisnya adalah bebas murni, bagaimana dengan kejahatan-kejahatan lainnya? Iya. Jadi atas dasar itu saya kejar begitu. Kita nggak pernah berpikir, ujungnya di TPPU. Transaksi mafia kasus di Mahkamah Agung. Iya. Kasar. Sama dengan kasusnya dan itu, bisa menentukan hakim siapa. Oknum pajak itu. Ya kan? David Ozora. Iya, itu kan endingnya benar. TPPU. Nah,
Kan sebenarnya bisa ditelusuri dong Teh. Teteh juga bisa menelusuri dari yang menawarkan 20.000 tadi itu. Iya, institusi kepolisian lah. Iya nggak, maksudnya bisa dilaporkan siapa yang nawarin. Terus kalau Bisa, saya bisa. juga heran kok cuma ditawarin. Itu udah Cuma 20.000 Teteh itu kok Enggak. anggota DPR 4 periode, public figure juga gitu. Enggak. Jadi saya cuman kasih contoh aja dan udah ada kok kalau perlu IG-nya orang yang udah ngupload itu Iya, soal makanya. dia ditawarin juga ada. Kalau nanti dari saya perlu juga saya bisa forward lah, masih saya simpen ya. Dan Jangan dihapus loh bareng. jadi menurut saya dan itu juga nggak selesai ada kalau nggak salah ini para APH tolong dikoreksi kalau saya salah. Para Tuh, APH. ya ini ada yang dari Sprindik itu ada yang cukup unik. Kasus jadi saya ingat di Garut itu kan pabrik dodol ya. Nah, Ya lu jadul banget Dodol Garut. Iya. dodol Garut. Cara bikinnya itu kan di wali yang besar, diaduk gitu. Diaduk, ya. Nah, itu tuh nanti ada kadang lelehannya itu tuh. Nah, itulah dan selain yang nempel di kuali besarnya itu, yang lelehannya itu disebut dengan kerak dodol. Iya, kerak Dan dodol. kerak dodol tuh lebih enak rasanya dan juga laku banget. Nah, apa hubungannya dengan cerita timah? Ternyata juga ada indikasi permainan kerak timah. Oh. Jadi, aduh ya ampun, mereka tuh sangat inovatif sekali ya. Jadi itu kan harusnya si kerak timah itu misalnya dengan pengocekan, Pengadukan itu. dikocek, Teknologi lah. dikocek teh geuningannya, dikocek geuningan, eta sabaraha pengocekanna kecepatan, tah eta teh tos biasa dihitung baca subtitle. Itu udah bisa dihitung. Jadi Sunda Empire. Jadi sebenarnya dalam sekali produksi akan ada lelehan. Nah, ketika diperhatikan kurang lebih ya menurut Ternyata ceritanya. banyak juga gitu ya. Kok banyak terus dikemanain ini si kerak timah itu juga kasus berikutnya loh Iya, Besti. iya, Jadi iya. jadi Atau sengaja dibikin kerak biar leleh gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. nggak saya nggak kehitung. tahu indikasi ya Bisa indikasi. ya, bisa aja. Nanti Ini udah seperti dilaporin lagi. seperti pembukaan lahan untuk food estate. Itu kayu-kayunya dikemanain? Kayu-kayunya. Lahan untuk food estate itu kan, Nggak tahu sih. iya kan? Tanya ke estate dong. Jadi ubi, kan ubi kayu yang ditanam alias singkong. Gitulah. Itu Ini dari ditebangin tuh dikemanain kayunya? Oh my Nah, god. terus yang timah itulah ya kurang Iya, lebih. iya, Nanti iya, saya iya. juga akan perdalam Jadi pakai masih informasi. panjang nih ya kira-kira timah ya. Jadi hati-hati jangan siapapun. Saya kira kita menghormati semua proses hukum gitu. Tapi juga ya mohon kenapa itu harus viral for justice ya. Tolong bantu karena Oke. keadilan itu bukan hanya kewajiban DPR, bukan hanya kewajiban pemerintah, kita semua. Tolong hantem terus DPR, kritik terus kalau saya ya. Saya karena nggak bisa kita menjadi cermin bagi diri kita sendiri tuh nggak mungkin. Mesti didorong ya. Yang kasus terakhir yang kasus lain mungkin banyak ya, nggak selesai. Yang terakhir ini yang saya mohon juga bantuan adalah sebetulnya saya berupaya membongkar kasus ini sejak 2009 Udah lama banget. dan itu bisa dilihat di googling ya. Yang ada di buku ini bukan Teh? Bukan. Oh beda. Ini tentang Ini apa? Saya mau soal nanya nih ntar yang di sini nih. soal dana pensiun, Oh, Dapen Taspen. Taspen. Ketika saya memperjuangkan Undang-Undang BPJS sebagai inisiator undang-undang tersebut untuk yang dari DPR-nya, saya udah keputusan dari Undang-Undang BPJS Undang-Undang 24 2011 itu adalah badan penyelenggara yang BUMN harus bertransformasi menjadi badan nirlaba. Karena di negara manapun penyelenggara itu harus not for profit, dia harus badan nirlaba. Karena dana yang dikumpulkan adalah dana amanah Iya, iya, dari iya. peserta, potongan gaji, Iya. pensiun itu Iya. semua termasuk PNS, TNI, Polri, termasuk DPR dipotong loh gajinya, Iya, iya, bukan gratisan loh. Kita ada skema dipotong gaji semua, begitu. Nah, ketika dipertanyakan ini duitnya masih ada nggak ya?
harusnya 2019 Taspen Asabri masuk ke PBJS Ketenagakerjaan. Tapi dengan berbagai dalih nggak mau. Kalau BUMN itu kan badan usaha, pasti profit oriented. Iya, harus profit. Pasti profit oriented. Ini ada suatu pertentangan di dalam sistem hukum kita. Padahal undang-undang yang baru itu menganulir undang-undang yang lama harusnya. Iya. Nah, dia nggak mau. Akhirnya terjadilah kasus Asabri, inget nggak? Asabri. Yang dipakai judi. Iya. Iya. Sama siapa tuh? Hah? Belasan Temennya triliun ya. siapa tuh? Si Kok itu. kesini jari saya. Ayo. Nah, puluhan triliun ya. Belasan. Iya. Belasan di total sama Jiwasraya. Nah, terus Enggak ya, Asabri aja yang belasan Asabri triliun. aja aku cek lah, ntar kita salah. Karena itu saya marah banget, itu adalah kalau boleh dikata cost sharing antara negara sebagai pemberi kerja dan prajurit TNI Polri. Jangan ngelihat yang pangkat-pangkatnya tinggi, Besti. Iya. Yang Bintara Tamtama. Yang di bawah itu ya kerugian Asabri. Kasian. Nah, terus kemudian Taspen. Akhirnya Asabri 22,78 triliun saya. Kan lebih Bukan menang belasan. saya dong, bukan 10 juga. Maksud saya takut salah. 22,78 triliun. Itu duit peserta. Taspen kejadian. Taspen kejadian. Ini saya pelajari ya, saya pelajari dan Yang kemarin ini, yang penangkapan baru kemarin, ditetapkan, ditangkap ya. Fiktif, transaksi 1 fiktif. triliun. Yes. Tapi kok kerugian negara disebut hanya 200 miliar. Hanya 200 miliar. 800 miliarnya kemana? Ya nanti teman-teman tolong dijelaskan. Ini juga ada sesuatu yang, aduh, udah deh. Lihat lah ya. Saya nggak habis pikir ya. Bukannya so suci enggak, saya nggak ngerasa ini kewajiban aja karena udah kerjaan kayak gini. Cuma ya Mbok ya itu kan upah orang. Iya. Upah orang, jir. Yang dipotong tiap bulan. Dan itu kalau sampai hilang gimana? Negara nyuntik lagi. Kayak Asabri mau nggak mau, jujur saya ngedukung untuk akhirnya ada penyertaan modal negara untuk balikin duit itu. Kalau enggak tuh orang-orang tabungan hari tua, pensiun, udah ngabdi sekian puluh tahun, terus apa jadinya? Terus kemudian dibangunlah narasi, hapus pensiun. Loh, kalau mau menghapus program pensiun, balikin dulu potongan upah pekerja negara maupun swasta, balikin. Jangan dibangun narasi, rugi ini bayar pensiun. Potong upah. Iya. Pernah ngajar nggak? PNS bukan ya? Bukan. Pernah Ya, PNS? swasta juga sama, Iya, ada potongan juga, kan wajib itu. Iya, BPJS. sekarang wajib setelah Tenaga Undang-Undang 24 2011. Itu sih, itu yang penting menurut saya. Kita pembicaranya berat Sono ya. ke sono ya? Sono Berat. kemari. Masa sih? Iya berat. Kita yang ringan-ringan yang lucu boleh nggak Teh? Boleh. Apa? Teh, ini katanya Tete mau main film lagi ya akhir-akhir ini. Rahasiain dia mau bisa. Jadi umur 51 ini, bismillah, ini menjadi Terakhir mau masuk aku 50 galau. Aku nonton film Berbagi Suami itu keren banget. Itu 2007. Couple years ago. Ya makanya. 2007. Tapi itu keren banget. Emang masih boleh anggota dewan main film? Nah, ada juga yang masih ngelawak. Ada. Oh, gitu ya. Yang penting kan nggak ganggu kerja sih. Pas masa reses Kalau syutingnya saya ya kemarin pas masa reses, saya ngerasa saya butuh itu dunia yang sudah membesarkan saya, dunia yang membuat saya akhirnya bisa bahkan cukup secara ekonomi lalu memutuskan untuk masuk ke parlemen gitu. Dengan bisa tetap berdiri sebagai diri sendiri gitu ya. Saya bisa kuliah karena dunia seni, saya bisa membantu keluarga karena dunia seni dan seterusnya gitu. Saya syuting dari umur 13 tahun. Iya. Jadi ketika memutuskan menjadi anggota DPR, ya udah stop semuanya. Tapi begitu masuk umur 50, kayaknya gue ada yang hilang gitu. Ada yang hilang, ada yang hilang. Karena berkesenian itu sebenarnya sesuatu yang salah satu yang mengisi jiwa sih sebenarnya ya. Ya kayak apa ya? Kayak yang namanya dari umur 13 tahun itulah hidup saya.
kemudian masuk ke dunia politik di umur 35, politik yang di institusi resmi negara gitu. Kadang-kadang syuting tapi cameo aja, cuman 2 scene apa segala macam. Yang kali ini Saya nggak bisa ceritain kali ini. Masih nanti rahasia. masih rahasia. ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini juga menjadi tahun saya bisa kembali ke dunia peran yang itu membentuk diri saya seperti ini. Karena di dunia acting itu kita peran udah ada masing-masing, nggak usah ngejilat-jilat nggak usah pura-pura. Misalnya peran A di dalam skenario ya udah perannya Fokus di itu, situ ya. fokus di situ. Nah, dan itu ada kerja kolektif untuk bisa menghasilkan satu karya yang bagus itu nggak bisa sendiri. Kolektif kolegial itu sebenarnya ada di pekerjaan seni juga. Jadi ini kayak nge-charge kalaupun ini terjadi nanti di tahun ini kayak aku nge-charge aja. Sekalian modal buat 2029 ya. Kan popularitas naik lagi. 2029 kemana? Ya nyalon lagi periode 5. Ini dari salon habis keblok. Teh, ini nggak lonely nih sendirian terus? Gimana? Ada rencana menikah lagi? Saya ada rencana menikah. Gak usah ketawa. Yang tatoan diem. Ibadah ya, ini ibadah. Serang yang tatoan. Jadi saya ada rencana menikah lagi. Calonnya Udah udah bikin ada? kebaya. Iya, aku udah jadi aku cerita, aku udah Calonnya bikin udah ada? kebaya. Tunggu dulu ini. Oh. Udah bikin kebaya, warnanya putih bagus banget, berukatnya berukat yang bagus banget. Aku pilih ya, lama banget pilihnya. Kainnya udah jadi, udah ngebayangin nanti gimana dekorasinya segala macam, siapa yang diundang. Kalian insya Allah juga masuk di dalam list undangan. Alhamdulillah. Tapi calon udah ada? Nah itu dia masalahnya. Itu pasti belakangnya gitu. Itu dia masalahnya. Tapi sedia payung sebelum hujan. Oh, iya, Ketika benar-benar berani ngelamat tinggal jreng. Iya bener-bener. Oh dia belum berani. Udah ngelamar. booking gedung, catering. Udah ada tapi belum berani ngelamar. Ada selalu ada tapi nggak berani, nggak ada yang berani. Ya gimana? Gimana sih? Anggota dewan 4 periode? Nggak takut di. Tapi takut tempo di- hari ada yang papasan di eskalator. Oh gitu. Wih. Ngapain itu? Kadonces. Satpam. Mungkin takut dilaporin ke MKD juga kali ya. Iya. Cinlok berarti ya? Di eskalator DPR nih? Nggak tahu dia. Iya nggak tahu ya. Udah dong. Oke, kita akan Nggak ketemu jadi lagi nanya yang di sini kan? Kita akan ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Oh ya. iya nih, Karena ini TK panjang nih kalau diomongin Panjang. sekarang. Panjang. Ini- Tapi jangan lupa cek keranjang kuning, jangan hanya masukin keranjang kuning, check Orange. out, check out. Orange. Iya nih, pemirsa banyak banget nih hal-hal yang menjadi pertanyaan sekarang justru setelah Iya. melihat disertasi ini. Ini ada satu yang kalau saya tanya sekarang bisa Merepet. panjang lagi Panjang gitu. lagi. Jadi Perlu nanti kita dua, sambung di perlu 2 episode. Iya, di episode Minimal. berikut kalau Terike Ya, masih sempat. insya Allah Iya. gabung di 2045 Asik. menuju Indonesia nggak cemas ya. Nggak cemas ya. Jadi, oke, emas beneran. Amin, amin. Kepada para pemirsa di Net TV, kok Net TV? Kenapa Masih ada nggak sih? Cita-cita banget. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. temennya sama lu? Terima Kayaknya kasih ada atas story. Tiba-tiba ke sono. Kayaknya ada sesuatu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Assalamualaikum, love you bestie-bestie.